Selamat malam kaula muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Kembali berbagi topiknya, konkretnya intelijen bisnis. Kaula muda, ketika kita menjadi seorang pebisnis, hal mutlak harus menguasai ilmu dan mempraktekkan tentang intelijen bisnis. Apalagi jika kita bisnisnya nuansa agro, pertimbangan filternya skala prioritas adalah nomor 1, harus mudah dipasarkan. Tuh, sebelum investasi harus dipikirkan, dipastikan mudah dipasarkan. Kedua, cocok agroklimatnya. Ketiga, visibilitas keuangannya, tahu persis berapa investnya, berapa harga pokok produksinya, berapa labanya, dan kapan ROI kembali modalnya. Keempat, rendah risiko, hama penyakit sosial dan alam. Dan terakhir, harus pantas layak didanai perbankan jika mau ekspansi. Dari 5 syarat tersebut, yang pertama adalah mudah dipasarkan. Ini hal mutlak sehingga dibutuhkan sebuah proses intelijen bisnis. Agar adik-adik kaula muda mudah memahami, maka saya berikan contoh konkret. Di Pangkalan pun ada sekelompok petani hortikultura, cabai, sayur, tomat, dan sebagainya berasal dari Banyuwangi. Dulu datang dengan segala kesulitannya, tanahnya numpang, sekarang sudah makmur sejahtera. Puluhan kepala keluarga. Apa yang dilakukan? Sebelum menanam, mereka datang ke pelabuhan, tempat bongkar muat, dan ke pasar tempat jual beli sayur-mayur hasil bumi. Dicari datanya, hasil bumi apa saja yang datang dari Jawa, dan berapa harganya, berapa jumlahnya. Itulah mereka menanam sehingga mudah dipasarkan. Begitu juga seorang peternak melakukan sebuah intelijen bisnis karena mengamati, memperhatikan, menyimak. Ternyata dari tahun ke tahun harga bakalan sapi jantan superan minimum tambah 2 juta per ekor per tahun dalam bobot yang sama. Lalu melakukan intelijen, kemana-mana ditanya, dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak fattening atau pengemuan, tetapi breeding atau pembibitan pembiayaan untuk menekan harga pokok produksi supaya biaya beli bakalan tidak perlu mahal, cukup memelihara indukan yang bagus dan pada akhirnya menghasilkan anak superan untuk dijadikan bakalan fattening atau pengemuan. Begitu juga seorang industri agro hilir, seorang sahabat saya, dia supplier, pemasok atau vendornya perusahaan industri pangan kelas kakap. Dulunya impor bahan bakunya, lalu saya sarankan untuk bermitra dengan petani. Ternyata bisa membendung impor, bahkan buah tropis akhir di toko buah di pasar induk dikumpulkan, diekstrak, divakum, disuplai ke perusahaan besar. Ternyata mampu membendung impor, labanya banyak, pada akhirnya makmur sejahtera. Itulah contoh sederhana praktek di lapangan tentang ilmu intelijen bisnis. Untuk itu adik-adikku, ayo kita menjadi pebisnis yang logis, inovatif, dan berjiwa pengusaha yang adaptif dengan kemauan pasar. Salam sehat, bermanfaat dari saya Wayan Supatno, Pak Tani, Cibubur.